Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di SK Tolik Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk molekul, di mana bentuk molekul ini ditinjau atau dipelajari dalam dua teori. Yang pertama adalah teori domain elektron atau yang dikenal dengan teori VSEPR, dan yang kedua adalah teori hibridisasi. Namun pada video kali ini kita akan mempelajari bentuk molekul dalam teori domain elektron. Nah, apa tuh domain elektron? Nah, kita lihat sekarang. Domain elektron adalah suatu area atau suatu ruang dalam molekul yang ditempati oleh elektron di sekitar atom pusat. Nah, misalkan kita ambil contoh, ini ada struktur Lewis dari NH3. Jadi di atom pusatnya di sini adalah nitrogen. N merupakan atom pusat, dan area atau ruang di sekitar atom pusat yang ditempati oleh elektron itulah yang disebut sebagai domain elektron. Berarti di sini ada pasangan elektron bebas, ini ada satu pasang, lalu ini ada pasangan elektron ikatan. Nah, berarti ada 3 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Berarti di sini ada 4 domain elektron. Atau kita lihat yang kedua, misalnya struktur Lewis SO2. Nah, ini SO2 atom pusatnya adalah S. Berarti ruang atau area di sekitar atom pusat ini dinamakan sebagai domain elektron. Nah, ini yang ini berarti ada 3 domain elektron. Ya, ini 1 domain elektron, ini 1 domain elektron, dan ini 1 domain elektron. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, menurut teori domain elektron, ini menyatakan bahwa pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas itu tolak menolak, sehingga tiap-tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolakan tersebut. Jadi artinya bahwa di dalam molekul itu antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas, atau pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan, atau pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan itu saling tolak menolak, sehingga nanti akan cenderung berjauhan satu sama lain. Nah, jadi bentuk molekul dipengaruhi oleh susunan ruang pasangan elektron ikatan yang dikenal dengan PeI dan pasangan elektron bebas atau PeB pada atom pusat suatu molekul. Jadi teori ini juga dikenal dengan teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion, atau teori tolakan pasangan elektron valensi. Jadi ini bentuk molekul ini menurut teori ini disebabkan karena adanya gaya tolakan antara pasangan elektron dalam molekul tersebut. Oke, teori domain elektron merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR. Domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron dengan jumlah domain sebagai berikut. Ketentuannya sebagai berikut. Setiap elektron ikatan, baik ikatan tunggal, rangkap 2, ataupun rangkap 3 dianggap satu domain atau merupakan satu domain. Setiap pasangan elektron bebas juga merupakan satu domain. Nah, misalnya sekarang kita ambil contoh NH3, struktur Lewis NH3 yang tadi. Nah, ini berarti di sini ada 4 domain elektron. Ada 1 pasang elektron bebas, ini dianggap satu domain. Kemudian 3 pasang elektron ikatan. Nah, ini dianggap sebagai 3 domain. Jadi ada 4 domain elektron. Kemudian di SO2, di sini ada 3 domain. Ada 1 pasang elektron bebas dianggap satu domain, dan ada ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 2 ini dianggap sebagai satu domain. Lalu yang ini dianggap sebagai satu domain. Berarti di sini ada 3 domain elektron. Nah, itu maksud dari penjelasan yang tadi bahwa rangkap 2 ataupun rangkap 3 dianggap sebagai satu domain elektron. Lalu prinsip-prinsip dasar teori domain elektron adalah sebagai berikut prinsip-prinsipnya. Yang pertama,
antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak sehingga domain elektron akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak diantaranya menjadi minimum. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas ataupun dengan pasangan elektron ikatan itu akan saling tolak-menolak, mengatur diri sehingga nanti akan saling menjauh. Kemudian prinsip yang kedua adalah urutan kekuatan tolak-menolak di antara domain elektron adalah sebagai berikut. Nah, ini tolakan antar domain elektron bebas. Jadi antara elektron bebas dengan elektron bebas itu gaya tolaknya lebih besar dibandingkan dengan tolakan antar domain elektron bebas dengan domain elektron ikatan. Dan ini lebih besar dibanding dengan tolakan antar domain elektron ikatan dengan domain elektron ikatan. Sekali lagi, jadi maksudnya adalah bahwa gaya tolak antara elektron bebas dengan elektron bebas jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan gaya tolak antara elektron bebas dengan elektron ikatan, atau lebih kecil dibanding dengan gaya tolak antara elektron ikatan dengan elektron ikatan. Nah, seperti ini. Ini H2O, ini ada dua pasang elektron bebas dan ada dua pasang elektron ikatan. Ada dua PeB dan ada dua Pi. Nah, pasangan elektron bebas ini dengan pasangan elektron bebas ini gaya tolaknya lebih kuat dibanding dengan gaya tolak antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Atau itu akan lebih kuat juga dibanding dengan gaya tolak antara pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Nah, ini maksud dari kalimat yang di atas. Gaya tolak pasangan elektron bebas lebih kuat dari gaya tolak antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan, dan lebih kuat dibanding dengan gaya tolak antara pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Sehingga adanya gaya tolak tersebut, pasangan elektron ini akan menyusun diri sehingga nanti akan membentuk suatu bentuk molekul. Nah, inilah perbedaannya. Perbedaan daya tolak ini terjadi karena pasangan elektron bebas hanya terikat pada satu atom saja. Nah, sehingga bergerak lebih leluasa dan menempati ruang lebih besar daripada pasangan elektron ikatan. Nah, jadi kalau yang pasangan elektron bebas ini hanya terikat pada satu atom, sementara pasangan elektron ikatan ini terikat pada dua atom, sehingga ini gerakannya lebih bebas, maka gaya tolaknya jadi lebih besar. Nah, ini nanti yang menyebabkan bentuk molekul dari suatu molekul tersebut dipengaruhi oleh pasangan-pasangan elektron ikatan ini. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana sekarang merumuskan tipe molekul. Nah, jumlah domain atau pasangan elektron dalam suatu molekul dapat dinyatakan sebagai berikut. Atom pusat dinyatakan dengan lambang A. Jadi atom pusat dari suatu molekul disimbolkan dengan A, dimisalkan dengan A. Kemudian domain elektron ikatan atau pasangan elektron ikatan dinyatakan dengan X atau disimbolkan dengan X. Sementara domain elektron bebas atau pasangan elektron bebas dinyatakan dengan E. Nah, sedangkan notasi VSEPR yang menunjukkan jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas sebagai berikut. Nah, coba kita lihat contohnya. A, X, N, E, M. Nah, A adalah tadi simbol dari atom pusat. Kemudian X adalah pasangan elektron ikatan. Kemudian E pasangan elektron bebas. Lalu M adalah jumlah pasangan elektron bebas, sementara N adalah jumlah pasangan elektron ikatan. Sekarang kita lihat contoh bagaimana menentukan tipe molekul. Nah, seperti ini misalnya, bagaimanakah tipe molekul dari H2O? Nah, sekarang kita lihat dari struktur Lewisnya. H2O memiliki dua pasang elektron bebas dan dua pasang elektron ikatan. Tadi atom pusat kita simbolkan dengan A. Kemudian pasangan elektron ikatan kita simbolkan dengan X. Di sini berarti X-nya ada 2 karena pasangan elektron ikatannya ada 2. Berarti X-nya ada 2. Sementara pasangan elektron bebas kita simbolkan dengan E. Berarti E-nya ada 2.
Ini pasangan elektron bebasnya ada 2. Maka tipe molekul H2O adalah AX2E2. Artinya A adalah simbol dari atom pusat, kemudian X adalah pasangan elektron ikatan ada 2, dan E adalah pasangan elektron bebas ada 2. Jadi tipe molekul dari H2O adalah AX2E2. Baik, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Bagaimanakah tipe molekul dari NH3? Tentu kita harus membuat dulu struktur Lewis dari NH3 dan kita sudah pelajari pada video-video sebelumnya. Silahkan bisa dilihat di link pada deskripsi di bawah. Kemudian atom pusat kita simbolkan dengan A sama seperti tadi. Di sini atom pusatnya adalah N, tapi untuk membuat tipe molekul kita simbolkan dengan A. Lalu pasangan elektron ikatan kita simbolkan dengan X. Di sini berarti ada tiga pasang elektron ikatan, 1, 2, 3. Lalu pasangan elektron bebas kita simbolkan dengan E dan ada 1 pasang elektron bebas. Maka tipe molekul NH3 adalah AX3E. Artinya atom pusatnya kita simbolkan dengan A, lalu pasangan elektron ikatannya ada 3 dan ada 1 pasang elektron bebas. Nah, inilah cara menentukan tipe molekul dari suatu sedimen. Baik, sekarang kita lihat hubungan antara pasangan elektron ikatan, pasangan elektron bebas dengan bentuk molekul. Nah, di sini saya sudah sajikan tabel bentuk molekul berdasarkan jumlah pasangan elektron. Nah, di dalam suatu molekul, di sekitar atom pusatnya, mungkin saja suatu molekul itu memiliki 2 pasangan elektron, atau mungkin di sekitar atom pusatnya adalah molekul yang 3 pasang elektron. Mungkin juga ada yang memiliki 4 pasangan elektron, atau molekul lain mungkin saja memiliki 5 pasangan elektron, bahkan ada yang memiliki 6 pasangan elektron di sekitar atom pusatnya. Kita lihat sekarang satu persatu. Nah, kalau pasangan elektron di sekitar atom pusat ada 2, ini kemungkinannya hanya 1, yaitu 2 pasang elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi yang 2 pasang elektron itu kemungkinannya adalah merupakan pasangan elektron ikatan. Dan kalau hanya ada 2 pasangan elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebas, maka tipe molekulnya adalah AX2. Bentuk molekulnya linier. Nah, ini seperti ini gambarnya. Kalau linier, nah contohnya adalah BeCl2 atau berilium klorida. Nah, kalau di sekitar atom pusat ada 3 pasang elektron ikatan, 3 pasang elektron, ini ada 2 kemungkinan. Mungkin saja terdiri dari 3 pasang elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebas, atau 2 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Nah, kalau 3 pasang elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebas pada molekul tersebut, itu tipe molekulnya adalah AX3 dan bentuknya trigonal planar. Ini bentuk trigonal planar, contohnya adalah BCl3. Dan kemungkinan kedua, kalau di sekitar atom pusatnya terdiri dari 2 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas, maka tipe molekulnya adalah AX2E dan bentuk molekulnya bengkok, seperti ini bentuknya, dan contohnya adalah SO2. Kita lihat yang berikutnya, yang di sekitar atom pusat terdiri dari 4 pasang elektron. Nah, kemungkinannya ada 3. Ini bisa saja 4 pasangan elektron bebas, 4 pasang elektron ikatan dan 0, tidak ada pasangan elektron bebas. Tipe molekulnya AX4, lalu bentuknya tetrahedral, contohnya CH4. Nah, ini CH4 contohnya. Kemudian kemungkinan kedua adalah terdiri dari 3 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas, sehingga jumlahnya menjadi 4. Tipe molekulnya AX3E dan bentuk molekulnya trigonal piramida, contohnya adalah NH3, dan ini adalah bentuk molekul dari trigonal piramida. Lalu kemungkinan ketiga, bisa saja dalam atom pusat itu terdiri dari 2 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas, sehingga tipe molekulnya AX2E2. Bentuk molekulnya adalah planar bentuk V. Nah, seperti ini gambarnya, dan contohnya adalah air atau H2O. Nah, begitu pula dengan yang
pasang elektron di sekitar atom pusat ada kemungkinan 4. Nah, ini ada kemungkinan 4. Kita lihat yang pertama, kalau di sekitar atom pusatnya terdiri dari 5 pasang elektron ikatan, berarti tidak ada pasangan elektron bebas. Maka tipe molekulnya adalah AX5. Bentuknya trigonal bipiramida. Nah, seperti ini bentuk trigonal bipiramida, contohnya adalah PCl5. Dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yang di sekitar atom pusatnya ada 6. Ini kemungkinannya ada 3. Ada 3. Bisa saja terdiri dari 6 pasang elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebas, maka tipe molekulnya AX6, bentuknya oktahedral. Nah, contohnya adalah SF6. Ini adalah bentuk dari oktahedral. Kemungkinan kedua bisa saja 5 pasangan elektron bebas dan 5 pasangan elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas, sehingga jumlahnya menjadi 6. Maka tipe molekulnya AX5E dan bentuk molekulnya tetragonal bipiramida. Contohnya adalah IF5. Dan yang terakhir, kemungkinan bisa saja terdiri dari 4 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas, sehingga jumlahnya menjadi 6 pasang elektron. Maka tipe molekulnya adalah AX4E2. Bentuk molekulnya sisi 4 datar dan contohnya XeF4. Dan ini adalah bentuk dari sisi 4 datar. Nah, ini harus dikuasai untuk mengetahui bentuk molekul dari suatu senyawa. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara meramalkan bentuk molekul. Nah, cara meramalkan bentuk molekul suatu senyawa berdasarkan teori domain elektron sebagai berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tulis struktur Lewisnya. Jadi kita buat dulu struktur Lewis. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi silakan bisa lihat link di dalam deskripsi bagaimana membuat struktur Lewis. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah domain elektron di sekitar atom pusat. Berapa jumlah pasangan elektron ikatan dan berapa jumlah pasangan elektron bebas. Kemudian tentukan rumus bentuk molekulnya atau tentukan tipe molekulnya. Nah, setelah kita menentukan tipe molekul, baru bisa kita bandingkan dengan tabel yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi diupayakan untuk bisa dikuasai tabel tadi, yaitu tentang hubungan antara PI, PEB dengan bentuk molekul. Baik, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh yang pertama. Tentukan tipe molekul dan bentuk molekul dari PCl3. Nah, bila diketahui nomor atom P adalah 15 dan Cl adalah 17. Bagaimana tipe molekul dan bentuk molekulnya? Nah, pembahasannya kita lihat. Elektron valensi P adalah 5. Jadi kalau nomor atomnya 15, dibuat dulu konfigurasi elektron, sudah kita bahas pada video sebelumnya, sehingga kita nanti bisa tahu elektron valensi dari P adalah 5. Sementara elektron valensi dari Cl adalah 7. Tentu dengan cara membuat konfigurasi elektron kita bisa tahu elektron valensi Cl adalah 7. Lalu struktur Lewisnya. Nah, struktur Lewisnya kalau dibuat oleh adik-adik semua, oleh kita semua, maka inilah struktur Lewis dari PCl3. Nah, dari sini kita bisa melihat berapa pasangan elektron di sekitar atom pusat, di sekitar atom P. Nah, jadi sekarang pasangan elektron ikatannya ada 3. 1, 2, 3. Lalu pasangan elektron bebasnya ada 1. Maka tipe molekulnya adalah AX3E. Nah, kalau suatu senyawa, suatu molekul tipe molekulnya AX3E, maka nanti kita bisa tahu apa bentuk molekulnya. Tentu dengan membandingkan ke dalam tabel yang tadi, ya. Nah, maka bentuk molekulnya adalah trigonal piramida, mengacu pada tabel yang sudah kita pelajari tadi. Lalu sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tentukan tipe molekul dan bentuk molekul dari CH4. Nah, bila diketahui nomor atom C adalah 6 dan nomor atom H adalah 1. Nah, pembahasannya, elektron valensi dari C adalah 4.
Nah, tentu sekali lagi ini bisa kita ketahui dengan cara membuat konfigurasi elektron. Kemudian elektron valensia adalah 1. Lalu sekarang struktur Lewisnya, struktur Lewis dari CH4. Nah, ini struktur Lewis dari CH4. Dan Anda semua atau adik-adik rekan-rekan sudah paham bagaimana cara membuat struktur Lewisnya. Dari sini kita bisa mengamati di sekitar atom pusat C ini ada 4 domain elektron dan semuanya merupakan pasangan elektron ikatan. Jadi ada 4 pasangan elektron ikatan dan 0 pasangan elektron bebas, sehingga tipe molekulnya adalah AX4. Nah, kalau tipe molekulnya AX4, maka kita bisa meramalkan apa bentuk molekulnya. Apa kira-kira bentuk molekulnya? Ya, benar. Bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Nah, inilah bahasan kita tentang bentuk molekul menurut teori domain elektron atau menurut teori VSEPR. Nanti menurut teori yang kedua, teori hibridisasi, meramalkan bentuk molekul melalui teori hibridisasi, insya Allah kita bahas pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.